Saka Prajawibawa itu sakanya Satpol PP. Ada lagi nanti Saka Damkar, Saka Brahma apa itu namanya? Saka Brahma opong-opong, Saka Bara. Terus ada sakanya POM, pengawasan obat dan makanan. Ada lagi Saka, terus nanti umumnya Saka PJ bilang, Saka lebih malah untuk pakai. Tapi saya informasi bahwa Saka itu dibentuk setelah Munas, disahkan di Munas, tidak bisa dibentuk sendiri. Tidak sama dengan kayak Sako. Kalau yang saya pakai tadi kan Sako ya, satuan komunitas itu dibentuk sama-sama dari bawahnya. Cuman kalau Sako itu menumpuk per kabupaten sudah ada 3 gugus depan, dulu 5, sekarang tinggal 3. Kalau 3 bentuk sudah muncul dan membentuk satu komunitas, dia bisa membentuk Sako tingkat kabupaten. Kalau 5 kabupaten sudah membentuk, dia bisa membentuk Sako tingkat provinsi. Jadi berjenjangnya tidak usah menunggu Munas. Dia begitu bentuk selesai nanti sampai dia Munas sendiri mengajukan ke Kuarnas baru bisa turun namanya, nomenklaturnya muncul. Tapi kalau Saka beda lagi. Begitu Saka itu dirintis kemudian nanti sama bentuknya di provinsi harus ada begini ada begini. Nah, yang belum diumumkan oleh Kuarnas ya kalau kakak-kakak mau nyoba-nyoba saya kira nggak ada masalah sih. Nyoba-nyoba untuk apa lah ini kan. Saya cenderung, saya taklid dengan Baden Powell. Banyak hal versi Baden Powell itu bisa kita manfaatkan menjadi media, menjadi sarana, menjadi alat. Kalau dengan Saka itu di tempat kakak menjadi anak-anak mumpeng pramuka, manfaatkan, mainkan saja. Oh ini ada Saka Sar. Gara-gara Saka Saringnya anak-anak yang dulu tidak aktif pramuka, sekarang mau aktif, mainkan saja di situ. Oh ini ada Saka Prajawibawa. Oh ini kalau kayaknya anak-anak ini mumpung kalau ada Saka ini, kau mainkan saja di situ. Tapi silakan segera ada referensinya, ya dan jangan melambung terlalu jauh. Contoh, sekarang kan melambung jauh ya. Prasiaga misalnya. Prasiaga itu pedoman bakunya dari Kuarnas belum muncul. Kemudian tiba-tiba kita bikin nanti nama baru atau bendera baru, wah itu jangan, itu terlalu jauh ya. Ya kalau dengan itu anak-anak TK menjadi aktif pramuka, pembinanya dari aktif pramuka, mainkan saja. Tapi jangan diugi teman-teman. Nanti ada festival pramuka Prasiaga. Menurut saya jangan dulu lah. Bahwa orientasi kepramukaan bagi guru PAUD oke. Orientasi kepramukaan bagi guru TK manis. Tapi kalau petunjuk barunya tentang Prasiaga itu belum muncul, Pak. Yang ada adalah petunjuk yang dibuat oleh Dirjen PAUD dan itu belum disahkan oleh Kuarnas. Kenapa? Karena kita sedang menunggu apakah nanti akan diterima apa tidak di undang-undang yang akan diproses itu. Kalau undang-undangnya belum jadi lah, masih PAUD masih kelompok bermain. Ini kan sebenarnya yang dihimpun dalam Prasiaga, ya masih dihimpun lagi. Jadi belum menjadi anggota resmi dalam golongan gerakan pramuka. Jadi kita masih tetap siaga penggalang penegak merdeka. Prasiaga masih masuk dalam kelompok bermainnya itu. Masih catatan. Tapi bahwa itu kita maknai positif, ya. Dengan itu guru-guru PAUD jadi kepengen pramuka. Tapi kalau mau betul berusupan khusus PAUD, ya jangan Pak. Jawabannya bagaimana? Gampang saja kalau mesti. Jawabannya kita sedang menunggu petunjuk dari Warga atau dari pajak gitu aja. Kak kami mau kalau jenengan nggak mau kebetulan, ya mohon maaf sabar dulu kita mau petunjuk dari Warga sudah selesai. Tapi kalau jenengan berkenan untuk memberikan penjelasan bagus. Tapi kadang-kadang kita ini kadang-kadang juga kalau orang yang sudah kalau setelah kepingin itu menjelaskan juga susah. Kalau enggak itu kalau saya
Ya sabar dulu ya, tunggu petunjuk itu aja saya. Kalau nggak menjelaskan, kalau ada waktu diskusi kita berikan langsung. Tadi Pak yang urusan tentang PAUD, KMD juga, alam nikahnya tidak aktif ya, kita atur kan. Kita jaga supaya bisa aktif. Kalau tidak ya kita bisa memahami lah. Bisa teorinya memang dulu sempat saya baca, dulu gimana saya baca di buku KMD tadi. KMD itu kursus di pramuka itu 20% jadi bagus ya. 100 anak kursus 20 orang jadi itu sudah bagus. Apa aja begitu. Bukan-bukan mereka tidak. Terus tadi sudah untuk KMP yang di pondok sudah ada penjelasan dari berbagai hal. Tadi Pak Lukman juga memberikan pemahaman dan saya terima kasih Pak Lukman karena itu bisa semakin menguatkan kita. Kemudian silaturahmi terus dijaga. Ya, inaugurasi kursus saya bisa kita mainkan dengan berbagai macam pola. Jadi kita bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada teman-teman yang selesai kursus, penyerahan ijazahnya kapan itu masing-masing kuarcap punya cara, tentu sesuai dengan kondisi lokal yang ada, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing untuk memberikan kapan ijazah diberikan, kapan SHB-nya diberikan. Masing-masing kuarcap tentu punya kebijakan dan pasti punya latar belakang masing-masing kenapa melakukan pola-pola seperti itu. Tidak harus disepakati secara keseluruhan, tapi bahwa kita memang punya perbedaan, itu yang kita sepakati. Ya kan? Jadi tidak harus kita sepakati secara keseluruhan, tapi yang kita sepakati bahwa kita punya perbedaan. Itu sama-sama paham. Ya, sama-sama podo ngerti lah, ya, podo ngerti itu. Masalah podo ngerti itu masalah. Itu kakak, saya kira kalau boleh dibilang, yang saya garis terakhir ini kembali ke urusan yang berkaitan dengan gusupan yang di SLTA. Sekali lagi, pengalaman yang kami dapatkan adalah semakin sering kita mengajak mereka bertemu, ternyata akan semakin membuka peluang untuk saling bisa membuka celah kerjasama. Semakin sering kita ajak dan kita tunjukkan ini loh gerakan melakukan kita, mereka ternyata akan semakin banyak yang dengan gampang kita ajak. Kami ambil contoh saja, mohon maaf ini bukan apa, tapi saya kira ini bisa kami coba gunakan sebagai salah satu media. Di Trenggalek itu PW bagaimana gerakannya itu kan itu sudah tahun ke-5, insya Allah tahun depan memasuki tahun ke-6. Dan PW itu pesertanya adalah anak-anak SLTA. Sejak tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 setiap tahun kita ada PW dan pesertanya relatif turah dari yang kita targetkan. Akhirnya kemudian menjadi senang. Kepala sekolah juga senang, bahkan beberapa sekolah ikut menuju ke lokasi, padahal lokasinya selalu jauh, selalu mencil, selalu pembinanya ikut menghubungi karena mereka merasakan ternyata begitu. Dampak ikutannya ketika kegiatan kepramukaan mereka tidak banyak persoalan. Kemarin baru saja diresmikan oleh Ibu Gubernur itu kita bangun masjid, kita roankan, jadi kita share itu, kita kumpulkan para pembina SMA dengan Dewan Ambalanya, kita daftar, kita mau PW 1 bulan. Siapa yang siap? Mesti daftar. Alhamdulillah selama bulan Oktober mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 terpenuhi semua dalam waktu tidak sampai 1 jam. Itu betul itu, dan setiap hari mereka bekerja ngirim pasukan untuk mengerjakan masjid. Alhamdulillah kemarin selesai. Artinya pengalaman ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita semakin sering ketemu itu banyak hal yang bisa kita coba lakukan. Walaupun sosok juga semakin sering tukaran, tapi tukarannya kan menimbulkan kerinduan. Surah misubi dulu itu kan ya. Benar loh. Surah misubi ini kuan. Saya itu kalau saya itu punya majelis, namanya majelis rasan-rasan. Jadi orang rasan komunian Mas.
Ya telat. Keju. Nah, akhirnya kita menemukan formula matematika rasan-rasan, manajemen matematika. Ngrasani diniati untuk bisa dikonsol. Nah, PHS wiram ora untuk bisa dikonsol. Ngrasani. Dirasani ae. Nah, sapa ngerti itu bisa dikonsol terus dilasi pangeran ya Allah. Lu bocah api melalui koncone kok gitu. Apa yang udah ganjakan? Loh, ini ada apa, Pak? Abang ini ada misalnya sekolah, kayak cuma aja kan, misalnya sekolah yang pasti kok, kayak ngerti. Oh, jam 9:30 masalahnya sih pantas gitu. Saya kira itu Kak, beberapa yang saya coba ikut rangkum tadi, tentu masih banyak kesalahannya. Dan saya kembalikan yang tuan yang paling tahu guys, sebagai soalan. Karena antum aklamu di umur dia. Wah, masih paling ngerti masalah yang rajutan dia mau ngajutan. Ini mau galak, kalau rogo ngerti apa ya nih? Kalau mau jodoh goro, ini paling ngerti ya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Allahumma fiqlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakak, terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima salam dari kami yang ingin maju. Sukses toh. Kok maju terus? Kapan sukses sih? Maju dan sukses. Maju dan sukses bersama-sama. Nah. Terima kasih kakak harus di mau sakti Benar. Kampus diklat. bisa lah bisa tiba ngomong ada dobi Ya. kakak sekalian itu dinamika kita ketemu. Kalau memang ini merupakan titik awal bisa dimulai untuk kita silaturahmi, monggo saya siap dengan membuat satu paguyuban ini ya didukung oleh fasilitas. Artinya ada yang bertanggung jawab, ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi sekretaris dan sebagainya. Nah ini diawali nanti di Ngawi. Di Ngawi kita garap bersama-sama bahwa Pitaran Pelatih Wilayah Barat, wilayah 1, itu adalah tugas Fakusdi secara keseluruhan. Bukan hanya yang ditempati saja, biar tidak terlalu berat yang ditempati itu. Kemudian kalau pengen ini dilanjut kegiatan seperti ini, ya kita sedikit menyisihkanlah dari pengumpulan dari teman-teman pelatih yang ikut Pitaran Pelatih itu dimasukkan di kas sehingga bisa kita gunakan untuk kegiatan rutin, misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali Kahujid silaturahmi seperti ini. Ternyata banyak perbedaan walaupun dikatakan oleh Kapus Dipat Bil bahwa ini tidak ada masalah, tetap ada masalah karena hidup itu adalah masalah. Berapa orang? Masuk. Pesertanya berapa orang ini? Apa? Tiap Pusdi 2 orang. Ya ini baru 2 orang. Cek kurang. Bendara gak dilokno mulane yo. Kudune bendara melok. Terus saya lanjutkan dari masukan-masukan kakak-kakak, karena semua yang hadir di sini itu termasuk narasumber bagi teman-teman anggota Pusdi Pakcap Prenggol Dani. Sehingga kami selaku yang dituakan menyampaikan banyak terima kasih. Hanya Magetan ini memang tahun ini memulai, mungkin ini bisa diterapkan di WhatsApp-nya kakak masing-masing. Kalau tadi kan langsung menyampaikan kegiatan praksiaga itu kan belum punya dasar, sehingga
jangan dilaksanakan secara detail. Kalau baru seneng ikut pramuka, monggo diikuti. Tapi kan tetap manut aturan. Jadi semua kegiatan di Kuarti Nasional itu pasti hasil musyawarah nasional. Pasti itu dia masuk di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja di Kuarti Nasional selama 5 tahun. Turun ke Kuarti daerah juga begitu, ke Kuarti cabang juga begitu, ke Kuarti ranting juga begitu. Apalagi di gugus depan. Mengingat itu kakak, Magetan tahun ini mengadakan kegiatan menertibkan aturannya kalau mugus habis waktu masa baktinya mugus habis ya harus melaksanakan mugus karena semua kegiatan di gugus depan itu kalau tidak berdasarkan hasil musyawarah gugus depan berarti tidak legal kan begitu. Sama dengan di Kuarti Nasional. Kemudian Kamah Bigus yang lantik kan Kakwaran sudah habis masa baktinya, tidak boleh Kakwaran mengukuhkan Kamah Bigus. Tidak sah. Kalau sudah habis masa baktinya. 2 kecamatan Magetan dan Wilayah Pasang. Oh iya. 2 kecamatan ini kosong ini. Bahkan ketua harian memerintahkan Kak Pur kalau Kakwaran sudah habis masa baktinya tidak mampu untuk mengadakan musran di PLT. Ya, di PLT dari keluaran yang lain atau dari pejabat itu yang nunjuk adalah keluarga. Sampai di situ. Karena apa? Termasuk solusi dari SMA, SMK supaya ikut partisipasi kegiatan Kuarti cabang itu diawali dari itu, menertibkan aturan. Coba SMP itu apa tidak ada iuran? Ada kan? Ada. Masuk enggak sebagian besar atau sebagian kecil aja ke parkir? Kadang-kadang katanya tidak lancar. Ini katanya. Kalau di Magetan ya alhamdulillah lancar karena melalui mekanisme itu. SMA juga begitu. Tetapi kalau sudah diterapkan aturan, kegiatanmu lewat mugus belum. Kalau tidak lewat mugus berarti belum resmi kegiatan. Kalau nanti ada terjadi kecelakaan, hanya kena masuk ranah itu, ranah hukum. Akhirnya manut. Nah, kalau sudah dimasuki seperti itu, maka gugus depan itu akan ya, iurannya termasuk. Iurannya termasuk. Dan ini Bayu untuk yang belum tuntas keluaran mana mugusnya masing-masing mugus. 2 keluaran enggak? Tinggal 2 keluaran enggak? Dari 18 waktu nanti. Tahun ini sudah tuntas. Untuk yang belum melaksanakan musrah tinggal 2. Kak Pugu sama kota ya, sama kota. Enggak ada Kak Pugu. Itu nggak mungkin bisa diterapkan di ini kan setting ya. Ini untungnya kita apa ya silaturahmi ketemu dengan teman-teman sehingga karena regulasinya kan tidak pasti itu saja karena ada 5 tahunan, ada 3 tahunan, ada 2 tahunan sehingga pasti selalu ada perubahan. Kemudian yang terkait dengan pelatih, sementara ini ukuran saya pelatih yang aktif karena dimintai data dari Kuarti daerah dari 17 pelatihnya aktif berapa, jumlah pelatih berapa, yang tidak aktif berapa. Saya ukurannya sementara pendataan. Yang mau ngisi list pendataan berarti aktif. Masuk. Kalau yang nggak mau, udah nggak aktif. Masuk. Nanti kalau ada kursus, ya nggak dipasang, ya nggak aktif. Lalu ada apa? Tulis KPL punggung. Kalau dimintai data kan, yang ini lewat admin. Nggak masuk berapa dari pelatih sekitar 68 yang mau ngisi berapa? Hanya 40 ya. Itu seleksinya. Cuma ya orang ngomong Itu saya katakan begitu. Bukan kita dijemput teman ya, tapi ini satu ukuran lebih mudah daripada diseleksi. penyebaran itu kita libatkan. Tapi dari segi mau dan tidaknya mengisi data atau tindakan itu satu ukuran bahwa ini masih aktif
atau tidak. Jadi kalau nek wong pensiunan lho Pak absen foto. Kayak apa ceritanya? Oh nek iso muni oh berarti sih urip. Tapi kok karo ngono. Apa jenenge? Saiki Aplikasi. Apa jenenge jenenge apa BTN? Apa BTN? Lah yo Aplikasi. ning apa aplikasi ini jenenge? Ora aplikasi ngono. Aplikasi ini aplikasinya ning gone Alah, andal. andal. masuk andal. Andal yo, Taspen, andal taspen. Jadi cukup foto sekarang foto, oh sih melek, berarti sih urip, bisa dibayar kan begitu. Jadi kalau pelatih itu dimintai ngirim data masih mau, berarti bisa aktif. Saya tantang itu aja. Jadi dari sekian yang termasuk apa ya, kalau dikatakan masalah bukan masalah, karena yang namanya di gerakan pramuka itu mau ikhlas itu aja sudah luar biasa. Tetapi kalau kursus kemudian ya wis kok digawe daripada gak mau kursus Aplikasi ada berhasil. kok diwenehi aturan sing angel-angel dia terlalu ya. Jadi aturan itu yang sebenarnya disampaikan walaupun nanti di sana ada kebijakan. Itu yang bisa kami simpulkan kakak sekalian, dan terima kasih secara keseluruhan termasuk dari Pak Lukman. Saya tertarik tadi ada pondok yang bisa mau melaksanakan apa KMB ya. Tahfidz. Iya. Kami di Magetan punya pondok besar. Boro itu santrinya kurang lebih 10.000 santri. Saya masuk ke sana belum bisa untuk menerobos kaitan dengan sosialisasi gerakan orang muka belum bisa, sulit. jadi saya lewat dagangan juga masuk, tapi dagangannya yang diterima, tapi kaitan dengan pramukanya luar biasa. Betul enggak? Saya memasukkan minuman ke Boro itu bisa masuk diterima itu kerjasamanya, tapi pramukanya belum. Saya maksud saya lewat dagangan itu bisa ngobrol-ngobrol dengan bahasa basi gerakan pramuka, tapi belum bisa. Katanya kegiatan di Pondok Temboro itu yang mirip dengan pramuka sudah dilaksanakan. Oh, ya. Yang kunjungan. Jauh ya. Ya itu. Jenenge kamu jenenge apa? Urut. Gitu. Kakak sekalian saya kira cukup, dan sekali lagi terima kasih. Besok pagi kakak-kakak makan nasi di waktu pagi. Nah, orang edan-edan ini ngerti makan pagi lalu apa? Makan nasi di waktu pagi nanti di tepi telaga. Kakak-kakak nanti pagi jalan-jalan ke sana. Kalau di waktu siang nggak boleh. Nggak boleh jalan pagi kok. Jalan pagi kalau dilaksanakan siang udah nggak boleh. Dilaksanakan pagi. Makanya saya nanya. Nanya salah. Nanya salah. Kalau dewa Itu kakak sekalian, dan malam hari ini bisa dilanjut kegiatan. Sebelum ditutup tadi ada beberapa yang ingin beberapa tambahan mungkin kakak yang belum disampaikan. Ada Sambung nih. Oh sambung, monggo. pas Ya saya hanya menyampaikan materi tadi. untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kali tepuk pramuka.